Shalom Bapak Ibu Saudara, salam di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini yang setia menyapa dan menemani saudara di dalam doa dan renungan firman Tuhan. Dan di kesempatan pagi hari ini, renungan firman Tuhan akan mengangkat judul Mengalami Latihan Iman. Dan nas firman Tuhan terambil dari 1 Samuel pasal yang ke-17, ayat yang ke-33 sampai dengan ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan, tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengajak saudara untuk flashback ke 21 tahun yang lalu. Pada waktu itu saya menjadi seorang konselor di acara KKR yang diadakan oleh sebuah gereja besar di kota kami, yang pada waktu itu mengundang pembicara sekaligus seorang penyanyi yang terkenal, yakni Frankie Syohombing. Di masa itu, kaset dan CD lagu rohani dari Frankie Syohombing, khususnya album Merayakan dan album Saat Menyembah, begitu laris manis di pasaran, bahkan menjadi top chart di radio-radio rohani. Saya ingat sebuah momen yang sangat berkesan ialah ketika Frankie Syohombing menyampaikan khotbah dan kesaksian pribadinya. Dia ada menceritakan sebuah kisah mengenai seorang ayah yang bekerja di sebuah pertunjukan sirkus. Bapak ini memiliki keahlian atraksi berjalan di atas tali sepanjang sekitar 10-20 meter. Pada waktu itu, tenda pertunjukan sirkus dipenuhi oleh banyak orang. Dan orang-orang tidak sabar untuk menyaksikan pertunjukan dari bapak ini berjalan melintasi tali dengan kedua kakinya. Sebelum bapak ini menjalankan atraksinya, dia mulai bertanya kepada para penonton, "Apakah kalian percaya kalau saya bisa melintasi tali ini dari ujung sini ke ujung sana?" Ada penonton yang percaya, ada penonton yang meragukan apakah ia bisa melakukan atraksi dengan baik, sehingga tidak banyak orang yang memberikan jawaban. Dan kemudian bapak ini melakukan atraksinya. Ia berjalan dari satu sisi ke sisi yang lain, dan ia selamat sampai di tujuan tanpa mengalami kesulitan sedikit pun. Sebelum ia melakukan atraksinya yang kedua, masih berjalan di atas tali, tetapi kali ini ia menambah kesulitannya dengan sambil membawa beban dari ujung sini ke ujung sana. Ia kembali bertanya kepada para penonton, "Apakah kalian percaya saya bisa sampai di ujung sana dengan selamat?" Kali ini sebagian besar daripada penonton berkata percaya, tetapi ada juga yang masih tidak memberikan jawaban. Bapak ini kembali melakukan atraksinya, dan sekali lagi beliau berhasil sampai di tujuan dengan selamat dan tanpa kesalahan sedikit pun. Para penonton langsung riuh, bertepuk tangan, bersorak-sorai sebagai bentuk apresiasi, memuji kehebatan bapak ini bermain sirkus. Kemudian tibalah pada final performance dari bapak ini, penampilan terakhirnya. Ia lagi-lagi bertanya kepada para penonton, "Apakah kalian yakin aku bisa berjalan melalui tali ini dari ujung sini ke ujung sana?" Kali ini semuanya serempak berkata, "Ya, kami yakin, kami percaya." Lalu kata bapak ini, "Bukan penampilan final kalau seandainya tidak ada kesulitan yang lebih berat lagi. Sekarang saya bertanya kepada para penonton, siapakah di antara Bapak Ibu Saudara di sini yang mau ikut berjalan melintasi tali bersama saya dengan cara digendong duduk di atas bahu saya?"
Dan kali ini sontak semua penonton tidak ada yang berani berbicara sedikit pun. Tidak ada yang berani menjadi relawan atau volunteer untuk maju, mengambil resiko, berjalan meniti tali dengan duduk di atas pundak bapak itu. Lalu kemudian ada suara anak kecil yang memecah keheningan, berkata, "Saya mau ikut, Pak." Dan anak kecil itu adalah anak yang berusia sekitar 7-8 tahun. Semua orang tercengang melihat dia. Dia naik ke atas panggung dan kemudian dia dinaikkan di atas pundak bapak itu. Dan mereka mulai meniti tali itu bersama-sama. Bapak itu dengan sangat lihainya, dia bisa melalui tantangan terakhir itu dengan baik dan sampai di tujuan tanpa mereka harus terjatuh atau tergelincir. Semua penonton akhirnya bertepuk tangan dengan luar biasa riuh menyaksikan keberhasilan bapak ini menyelesaikan tantangan yang terakhir. Selesai acara, ada beberapa orang dari media yang mendekati anak ini dan berusaha mewawancarai dia sambil bertanya, "Dek, kamu kok berani ya menjadi relawan di pertunjukan terakhir bapak itu?" Sambil cengengesan, anak ini akhirnya bilang, "Ya iyalah saya berani, Pak, karena dia kan bapak saya. Saya setiap hari melihat dia berlatih dan saya juga setiap hari ikut berlatih bersama bapak saya. Makanya saya tidak pernah takut sedikit pun karena saya percaya dengan kemampuan bapak saya." Nah, saudaraku, dari kisah tadi, apa yang saudara bisa tangkap? Dan apa hubungannya dengan ayat pembacaan kita mengenai Raja Daud sebelum ia berhadapan dengan Goliat? Pada waktu itu tidak ada seorang pun barisan dari tentara Israel yang berani berhadapan dengan Goliat, karena ia adalah seorang dari keturunan raksasa yang sedari mudanya sudah menjadi prajurit yang sangat terlatih. Semua orang Israel dihina, dicaci maki. Bahkan Raja Saul pun gentar berhadapan dengan Goliat. Tapi lucunya, Daud di sini yang masih muda, dia begitu berani, dia siap sedia menghadapi Goliat sekalipun badannya kecil, bahkan tidak seimbang sebenarnya. Tapi dari ayat yang kita baca tadi, kita bisa ngelihat bahwa Daud percaya diri oleh karena ia melihat pertolongan Tuhan setiap hari yang ia alami di dalam kehidupannya sebagai gembala kambing domba. Ia setiap hari harus melindungi kambing dombanya dari serangan singa dan serigala dan beruang. Dan dikatakan bahwa ia selalu berhasil mengalahkan singa, beruang, dan serigala dengan kekuatan Tuhan, oleh karena Tuhan menyertai hidupnya. Jadi ketika ia menghadapi Goliat, ia berpikir hal yang sama. Tuhan Allahku pasti akan menolong aku dan menyertai aku, sehingga tantangan seberat apapun, aku pasti keluar sebagai pemenang. Itulah yang terjadi dalam hidup Daud. Pada akhirnya, saudara tentu tahu kisahnya, bagaimana Daud hanya dengan umban dan sebuah batu di tangannya, ia bisa mengalahkan raksasa Goliat itu dengan sekali lemparan. Saya mau katakan, itu bukan sebuah kebetulan, saudaraku. Itu sebuah pengalaman panjang ketika Daud dididik Tuhan secara pribadi sedari ia muda. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang saudara hadapi hari-hari ini di dalam kehidupanmu, engkau sedang diproses, engkau sedang dilatih oleh Tuhan di dalam iman. Sehingga ketika ada pergumulan yang jauh lebih berat, engkau akan siap sedia menghadapi itu semua. Karena engkau percaya Tuhan Allahmu akan menjadikan kau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Biarlah kebenaran firman itu menguatkan hati kami, dan kami bersyukur atas setiap didikan Tuhan dan pelatihan Tuhan di dalam kehidupan kami yang menjadikan kami kuat di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian podcast Renungan Pagi di kesempatan hari ini. Kita sudah dengarkan bersama-sama. Saya percaya itu boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Pagi yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian dan Shalom.